saya lanjutkan, sekarang saya ke Bang Panggi. Apa yang Anda cermati Bang Panggi dari pemaparan tadi dan apakah kita bisa melihat memang sekarang artinya koalisi atau peta konfigurasi koalisi saat ini memang bisa kemudian berubah lagi terutama di posisinya Partai Demokrat dan Koalisi Perubahan? Iya, memang kalau kita lihat partai politik kita kian lentur ya, termasuk koalisi ini makin cair saya lihat. Memang basis lem perekat koalisi kita kan nggak kuat selama ini, karena memang lebih cenderung official seeking, cari jabatan, ya, pragmatis, transaksional, dapat apa gitu. Meskipun ada juga bangunan koalisi yang dibangun karena platform ideologis, termasuk soal historikal, soal kesamaan visi, misi, program, dan legacy gitu. Ada juga, tapi cenderung lebih begitu. Yang kedua adalah kemana arah. Sebenarnya kalau memang ada kemungkinan arah, intensitas arahnya Partai Demokrat itu ke koalisi keberlanjutan atau perubahan, tentu ada hitungan plus minusnya. Mana yang lebih membawa keberkahan bagi Partai Demokrat misalnya. Kalau memang misalnya tawarannya sama, misalnya di koalisi perubahan, tawaran paling tinggi itu hanya menteri misalnya. Kemudian dibawa ke koalisi keberlanjutan, tidak ada juga kepastian atau takutnya kena prank juga, hanya sebagai menteri juga. Maka dari dua ini akan dilihat lagi hitungannya sama-sama menteri. Mas Ahy ditawarin di sini menteri, di koalisi keberlanjutan, di koalisi perubahan juga menteri. Berarti kan masih setara. Nah, mungkin nanti AHY dan Partai Demokrat melihat tren kemenangan. Siapa yang berpeluang lebih besar? Apakah lebih besar peluang di koalisi keberlanjutan atau di koalisi perubahan? Nah, kalau misalnya lebih besar di koalisi perubahan, tentu untuk apa Partai Demokrat meninggalkan koalisi perubahan? Tapi kalau memang besar peluang itu kans kemenangan probabilitasnya di koalisi keberlanjutan, tidak salah juga Demokrat, karena partai itu ya memang bandwagon effect. Dia memilih bakal menang, karena nggak mungkin juga Partai Demokrat terlalu lama berpuasa misalnya. Dianggap 10 tahun menjadi partai oposisi. Nah, ini yang harus dihitung, dikalkulasi. Tapi hati-hati juga Bang Renanda. Terlalu jauh Partai Demokrat ke koalisi keberlanjutan, komunikasi dan intens pertemuannya, maka di koalisi perubahan ini juga akan dianggap tidak lagi menjadi tulang punggung. Kan tulang punggungnya hari ini koalisi perubahan itu, big bone-nya tulang punggungnya itu adalah sebetulnya kan Demokrat menjadi positioning di situ. Karena ada perubahan dan perbaikan. Maksudnya koalisi perubahan dan perbaikan itu sebetulnya rohnya ada pada Demokrat sebetulnya. Nah, kalau misalnya terlalu jauh mainnya, nanti di koalisi perubahan itu juga dianggap tidak lagi menjadi penentu gitu. Jadi dianggap hanya pengusung, bukan pendukung, bukan lagi pengusung. Apalagi tiba-tiba ada nanti yang mau merapat juga. Tapi kalau memang nggak ada yang merapat, berarti sebetulnya poros perubahan ada kemungkinan terkunci. Terkunci dalam konteks ini. Tetapi hati-hati kalau terlalu jauh. Nah, ini yang menarik bagi saya gitu. Bang Nanda, hati-hati kalau terlalu jauh, atau jangan-jangan ini sengaja mau agak-agak jauh supaya bergaining position lebih tinggi lagi, katanya mau menggoda Anies supaya desak cawapresnya siapa gitu, benar tidak? Jadi begini, kita sih nyantai aja ya, maksudnya begini, Partai Demokrat melihat pertemuan teman-teman di koalisi, apakah itu PKS dan Nasdem, bertemu siapa saja, termasuk misalnya Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Luhut, dan teman-teman bertemu yang lain-lain, nggak ada. Kita juga kekhawatiran, wah jangan-jangan nanti ada pembicaraan yang mengarah nggak sejalan dengan pemikiran kita. Tentu kami juga berharap teman-teman di sana seperti itu juga gitu. Tidak serta-merta kita ketemu siapapun terus kemudian wah ini pasti nih sebentar lagi punya pemikiran lain. Saya kira kita harus mulai lebih dewasa berpolitik. Tidak kemudian wah nggak bagus ketemu si Anu, nggak bagus bicara ini, nggak bagus ketemu sering-sering gitu. Tentu tadi sudah disampaikan sama Bung Panggi juga, Demokrat juga punya hitungan ya. Tentu pada akhirnya tadi itu mana yang tentu kan politik tentang positioning juga, tapi tidak melulu itu juga gitu. Dinamika kan bisa apapun nanti bisa berubah. Yang kita tidak ingin adalah kita tanpa alasan, tanpa sesuatu hal yang mendasar dalam pertimbangan ke depan tiba-tiba mencela-mencele. Itu juga pasti juga tentu teman-teman siapapun yang menampung kami katakanlah gitu ya, yang kemudian kita bergabung sana juga akan berpikir kok semudah itu Demokrat bergabung. Tentu sekali lagi kita harus mencermati perkembangan ke depan. Kita punya pemikiran-pemikiran ke depan samalah mungkin dengan yang lain ya. Tetapi tentu dalam strategi ini kita bisa saja berbeda. Kita sangat memahami kali ini sangat penting tentang persepsi dan positioning. Tapi sekali lagi Demokrat tidak boleh dalam posisi kemudian di pojokan, kemudian juga tidak boleh dilarang begini begitu, dikunci ke kiri ke kanan. Tentu kita harapkan tidak terjadi seperti itu karena kita juga lakukan hal yang sama kepada teman-teman baik di PKS maupun di Nasdem. Jadi sekali lagi kalau kita lihat komentarnya Mas Anies juga bagus kan, bagus harus dilanjutkan itu pertemuan. Kemudian teman-teman yang lain juga
Bang Mat Ali yang biasanya sangat kritis gitu, kemarin bilang, wah bagus itu pertemuan itu. Apalagi teman-teman PKS. Jadi saya rasa tidak ada masalah kekhawatiran soal itu. Tapi apakah memang setransaksional itu yang tadi bahasanya Bang Panggi? Ini soal menteri kalau kesini lebih menang mana, lebih dapat mana? Saya rasa itu salah satu pertimbangan, tidak salah. Yang disampaikan Bung Panggi itu tidak salah. Itu kan normatif seperti itu. Mana nih kita mau mentingkan pileg atau pilpres misalnya. Kadang-kadang tentu harapan semua sukses di pilpres kemudian sukses di pileg. Kadang-kadang nggak bisa, pilihannya harus salah satu. Kita bisa ikut menjadi gerbong yang lokomotifnya masuk ke istana tetapi belum tentu pileg sukses gitu ya. Atau kita ya sudahlah kita menatap 2029 karena pilihannya serba sulit, udah kita perkuat saja, kita fokus di pileg untuk kemudian kita berharap juga tetap bisa memberikan kontribusi misalnya di 2024. Kan bisa macam-macam pilihannya. Jadi menurut saya sekali lagi tentu balik lagi pertimbangan seperti apa. Jadi soal pertimbangan-pertimbangan tadi tentu pasti ada benarnya, tapi tidak harus seperti itu gitu ya. Tapi artinya itu bisa juga jadi salah satu pertimbangan. Itu yang umum seperti itu. Tapi sekali lagi kita punya patron, Pak SBY ini kan juga tidak semata-mata selalu urusannya menang kalah gitu. Dia banyak juga menggunakan wisdomnya untuk melihat menatap ke depan. Jadi inilah yang pertama kali kami dipanggil semua teman-teman. Saya bersyukur hari ini ada informasi bahwa teman-teman di PDI Perjuangan ingin berkomunikasi dengan kita. Saya minta semua full semuanya untuk bisa mensukseskan pertemuan itu, komunikasi itu. Itu arahan Pak SBY ketika ketika mendapat informasi, ya kan? Dan tentu saja semua mengetahui lah bagaimana Pak SBY sebenarnya dari dulu kan sebenarnya mendambakan lah ini ya, teman saya tahu sekali bisa berkomunikasi dengan Bu Mega. Tetapi apa yang terjadi hari ini sudah sangat baik, karena memang mungkin sudah waktunya generasi muda ini yang bisa mewakili generasi-generasi sebelumnya untuk bicara. Kalau kita bicara menatap masa depan kan judulnya seperti itu. Anak-anak muda ini yang punya visi ke depan. Yang lebih tahu masa depan tantangan seperti apa, harus dijawab seperti apa. Karena masalah bangsa kita sangat kompleks untuk kita bicara dan kerja masing-masing. Gitu. Mas Basara ini sudah senyum-senyum, artinya memang apakah memang ini trennya akan baik, akan positif? Karena kan per hari ini masih di koalisi perubahan. Artinya PD Perjuangan kan apakah berharap bahwa Demokrat ayo satu barisan dalam koalisi yang sama dengan PD Perjuangan kali ini? Saya kira positioning politik dalam pertemuan dengan PDI Perjuangan dengan Demokrat itu tidak dalam posisi pragmatisme politik. Kenapa? Karena seperti yang Bung Panggi katakan, secara elektoral kami memiliki strong point untuk mendaftarkan paslon kami sendiri. Oleh karena itu kami membahasakan pertemuan Mbak Puan dengan Mas Ahy itu lebih pada politik kebangsaan dan kenegarawanan. Dua putra-putri presiden ke-5 dan ke-6 Republik Indonesia yang sekarang eksis di masing-masing partai politik bertemu, itu bisa merancang berbagai hal tentang masa depan. Secara biologis, jika usia Mbak Puan panjang, tentu kita doakan panjang, Mas Ahy juga begitu. Mereka berdua mungkin paling minim bisa mengikuti 4 kali pilpres lagi. Dan banyak hal yang bisa dikerjakan kalau kolaborasi itu bisa dijaga. Sementara di sisi lain, kalau terkait dengan urusan percaturan politik pilpres, memang saat sekarang ini partai-partai politik sedang membangun simulasi-simulasi politik, membangun penjajakan ke sana sini, terutama yang mereka belum dapat pasangan calon yang memenuhi ambang batas 20%. Dan memang salah satu fungsi partai politik itu melakukan komunikasi-komunikasi politik yang mempengaruhi partai politik yang lain. Tapi jangan lupa, ketika partai politik itu menjalin komunikasi, berinteraksi, berkoordinasi, mereka tetap memegang kedaulatan politik partainya masing-masing. Boleh bertemu, berinteraksi, berkoordinasi dengan siapapun, and the end, keputusan akhir ada di kedaulatan partai politik itu sendiri. Jadi kalau nanti akhirnya terjadi regrouping di dalam partai-partai kerjasama politik dan sebagainya, itu semuanya berpulang kepada kedaulatan partai politik masing-masing. Dan itu ditegaskan dan itu ditegaskan oleh Mbak Puan dan Mas Hasto. Kami memegang teguh etika politik untuk tidak mengganggu apa yang sekarang diproyeksikan oleh Partai Demokrat, Nasdem dan juga PKS di koalisi perubahan. Itu kami lisankan di dalam publik dan Mbak Puan juga menyampaikan itu. Sehingga oleh karena itu sekali lagi hal-hal yang bertendensi negatif terhadap pertemuan antar pimpinan partai politik ini tidak akan mungkin dapat terjadi ketika pimpinan-pimpinan partai politik itu memegang teguh kedaulatan partai politik masing-masing. Undang-undang partai politik dan saya kira ADART setiap partai politik memberikan garansi bagi setiap partai politik untuk eksis mengambil keputusannya sendiri begitu. Jadi PDI Perjuangan tidak ragu lah tentang hal itu. Kami terus berada pada koridor
politik kebangsaan, kami membuka diri, sekalipun strong point kami bisa mengusulkan paslon sendiri, kami membuka diri dengan partai politik lain, termasuk dengan Demokrat itu yang mulai membuka pembicaraan itu Mbak Puan langsung. Dan Mbak Puan itu boleh dikatakan personifikasi dari pandangan dan sikap politik Ibu Mega. Bahkan pada saat pertemuan kemarin, instruksinya adalah Mbak Puan bertemulah dengan Mas Ahy dengan senyum, tidak boleh tegang, dan seluruh pejabat-pejabat teras di PD Perjuangan, termasuk Sekjen PD Perjuangan hadir dan pertemuan itu. Jadi ini memang pertemuan high level untuk kami menghormati Mas Ahy dan Partai Demokrat. Dan kalau kita agak mundur ke belakang ya, Mas Basara, ini kan setelah Rakernas muncul pernyataan dari Mbak Puan soal AHY masuk cawapres. Kemudian ada pertemuan Mas Hasto dengan Sekjen Bang Teguh Rifki ya, Partai Demokrat. Kemudian ada pertemuan lagi. Artinya ini memang sudah terbangun komunikasi ini sejak belakangan ini sudah cukup lama ya Mas Bas, atau bagaimana sebetulnya? Kalau komunikasi politik antar pimpinan partai, saya kira semua terjalin. Saya sama Bung Renhat sering sekali ketemu dengan Pak Sari Pasan, Wakil Ketua MPR. Kami bahkan sudah mendiskusikan ini jauh-jauh hari. Gitu. Tetapi kalau mengenai kerjasama Pilpres, Bung Renhat, pada akhirnya pasangan calon itu kan satu calon presiden dan satu calon wakil presiden. Tidak mungkin ada dua calon wakil presiden. Nah, pada posisi calon wakil presiden hari ini, kalau saya merujuk pada pidato Ibu Mega pada saat menerima P3 30 April yang lalu, kan setidaknya ada 10 bakal calon wakil presiden. Ya di luar 7 yang beredar di media. Ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Mahfud MD, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Erlangga, termasuk Pak Prabowo sendiri. Ibu Mega mengatakan saya punya calon 3 nama lagi, biar menjadi 10. Lalu kemudian dalam perkembangannya Mbak Puan mungkin melihat karena ada elektabilitas Mas AHY dan lain sebagainya, lalu beliau melontarkan bahwa Mas AHY juga potensiali bisa menjadi bakal calon wakil presiden. Dan saya kira itu lumrah-lumrah saja, begitu sebagaimana juga partai-partai politik lain menyebut Mas Ganjar sebelum PDI Perjuangan mengusulkan Mas Ganjar pada waktu itu, Mas Renhat gitu. Nah, jadi mengenai dinamika bagaimana pengerucutannya format koalisi kerjasama antar partai politik di Pilpres, itu pada akhirnya akan berpulang kepada keputusan masing-masing ketua umum partai politik itu. Mau bergabung dengan kerjasama partai politik yang mana, mau bergabung dengan calon presiden yang mana, itu kembali kepada keputusan absolut dari setiap pimpinan partai politik sendiri. Dan tiada satupun yang bisa mengintervensi rumah tangga partai politik lain. Nah kalau partai politik itu mau diintervensi, ya salahnya partai politik itu sendiri yang tidak menjaga kedaulatannya, kan begitu. Iya. Begitu. Oke, menarik. Bang Panggi, ini masih, tapi di sisi lain mereka masih saling menghormati kedaulatan masing-masing. Apa yang Anda baca soal itu? Memang itu partai, kita lihat ya, memang kalau saling menghormati itu memang penting ya, saling menghargai. Tetapi saya melihat ada saling menguntungkan yang penting, mutual understanding antara Partai Demokrat dengan PDIP hari ini. Apa yang diuntungkan oleh Partai Demokrat? Bagaimanapun hari ini kan sahamnya Mas AHY naik kan, karena jadi perbincangan opini publik, santer menjadi pembicaraan media gitu kan. Artinya ada kemungkinan elektabilitas beliau juga naik. Yang kedua adalah keuntungan bagi Demokrat hari ini ada daya tawarnya juga naik gitu. Karena namanya AHY tidak lagi hanya dibicarakan di koalisi perubahan, tapi di koalisi keberlanjutan juga tetap di capture, di inzoom oleh elit penentu, apalagi kalau itu menjadi penentu Ibu Mega gitu. Karena Ibu Mega ini, mohon maaf, selama ini dia adalah orang rasional. Dia tidak emosional, tidak sentimen, tapi terukur. Buktinya kalau kita lihat Mbak Puan misalnya, apa kurangnya Mbak Puan ketua DPR, pernah jadi menteri, tapi apakah Mbak Puan akan di-plotting menjadi cawapres? Belum tentu juga kan begitu. Meskipun Mbak Puan punya veto player untuk menentukan siapa cawapresnya. Berbeda dengan koalisi di Pak Prabowo Kir, ya, koalisi KIB, koalisi perubahan, itu cawapresnya nggak satu paket, nggak ada di kantong ketua umumnya. Kalau ini di kantong ketua umumnya ada posisi capres cawapres, tergantung Ibu Meganya. Makanya ini keuntungan yang Demokrat hari ini rasakan. Saya pikir di samping memang ada keuntungan ketiga, Bang Renhat. Ini kan legitimasinya, misalnya masalah, mohon maaf ya, Pak Muldoko tentu akan memperkuat sentimen bahwa Partai Demokrat itu diakui oleh pemerintah, legitimasinya. Apalagi pertemuan dengan PDIP yang undang Mbak Puan loh gitu. Nggak mungkin loh tiba-tiba kubu Muldoko mau mengakuisisi takeover, itu nggak mungkin lagi menurut saya. Secara opini ini sudah menang gitu. Sudah, artinya ini pertarungan framingnya udah menang banget gitu. Nah, keuntungan yang dirasakan oleh PDIP tentu ada juga. Partai PDIP menjadi partai yang lebih inklusif tadi, lebih terbuka gitu. Tidak lagi dianggap seperti Bang Basara arogan, angkuh, sombong gitu, bisa sendiri. Ini kan merubah image itu, bahwa
PDIP tidak bisa sendiri gitu. Yang kedua, PDIP juga merasa, saya pikir akan ada keuntungan lain ya. Di samping memang komunikasi memang agak kesulitan selama ini, apalagi kalau besok AHY, Pak SBY maksud saya bertemu dengan Ibu Mega, nah ini mungkin akan kian meyakinkan kita lagi bahwa ini agak serius itu. Tapi ini pun sudah ada kemajuan yang luar biasa yang kita rasakan, bahwa ini keberkahannya dibilang oleh Mas AHY kan tidak hanya bagi PDIP, bagi Demokrat, tapi keberkahan bagi bangsa kan, OAC. Bagaimana Indonesia itu bisa sejuk, damai dan seterusnya. Elitnya bisa duduk bersama meskipun berbeda pilihan, pandangan. Tapi yang lagi-lagi yang ketiga Bang Reinhardt, kalau kita lihat memang partai kita ya mestinya memang berubah sih. Kalau saya lihat, puji PDIP adalah partai yang sebetulnya ideologis. Maka saya memaknai pertemuan ini tidak pragmatis harusnya. Saya meyakini itu karena PDIP itu kan tidak partai populis. Dia tidak partai yang mencari capres-cawapres, dia bisa menentukan sendiri kok tanpa berkoalisi dengan P3, tanpa berkoalisi dengan PAN, tanpa berkoalisi dengan Demokrat pun bisa. Tapi saya mencermati bahwa PDIP itu partai yang ideologis gitu. Buktinya ketika penambahan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, kemudian kedatangan tim Israel Palestina, itu kan ada basis ideologis, bukan populisme. Nah itu artinya mudah-mudahan pertemuan ini saya baca itu pertemuan yang sangat ideologis itu, sangat tidak pragmatis, tidak transaksional. Nah kalau kemudian misalnya apakah nanti apa yang membuat Demokrat itu goyah gitu ya? Godaannya apa? Kan ini rayuan Pulau Kelapa nih, godaan kan. Seberapa mampukah Demokrat menghadapi godaan ini? Nah, berubahkah pikiran Demokrat dari godaan ini? Saya pikir juga itu tergantung daya tawarnya dari PDIP juga. Tapi kalau godaannya sama saja dengan perubahan, ya akan lebih menaik bagi Demokrat di perubahan. Tapi kalau godaannya itu lebih menjanjikan, lebih memastikan, maka ini. Tapi kalau godaan ditambah tren kemenangan itu lebih berat lagi kayaknya tuh Bang Pagi. Iya, godaan dan tren kemenangan, bandwagon efeknya. Jadi tapi intinya yang kedua adalah ice breaking ya, bahwa ini sudah cair kan begitu katanya. Karena 20 tahun ini kaku kan. Nah, ini kan baik ya, sudah cair. Nah, tinggal bagaimana kemudian apakah memang koalisi perubahan ini Partai Demokrat akan tetap lebih melirik mana gitu, akan tetap kokoh di koalisi perubahan atau ada memang harapan. Karena dalam politik selalu bicara harapan sebetulnya. Kalau memang besok itu pemilunya serentak ya, Partai Demokrat tidak hanya ingin pemenang pemilu Pilpres sepertinya. Artinya Demokrat ingin dapat sebagai cawapres. Karena nanti kalender pemilunya serentak. Nah artinya Demokrat ingin leading sebagai partai pemenang pemilu. Ini yang mungkin diinginkan oleh AHY. Bagaimanapun AHY ingin sebagai cawapres. Karena secara psikologis besok orang kan memilih calon presiden, suka nama presidennya dan suka nama partainya. Dan orang Indonesia lebih senang ya AHY efek ketimbang Demokrat efek kan. Nah artinya besok di bilik suara di kotak yang sama, di kalender pemilu yang sama, itu yang menginginkan bagaimana perjuangan Demokrat hari ini ideologinya, mazhabnya adalah AHY sebagai cawapres. Nah sementara di koalisi perubahan ini tidak ada kepastian, tidak ada harapan. Makanya Demokrat ini paling anti politik injury time. Dia tidak mau politik last minute. Saya memahami itu. Berbeda dengan PDIP. PDIP justru suka yang begitu, politik last minute dan biar injury memberikan time. surprise ya. Karena dia tidak perlu bermanuver lagi. Tapi kalau Demokrat, kalau politik last minute, injury time, nasib partainya nggak jelas lagi. Kita break dulu. Dia tidak bermanuver kita lagi. Break dulu Bang Panggi, di segmen terakhir nanti kita akan bahas lagi soal posisi cawapres. Dan kalau kemudian seperti ini dinamikanya, bagaimana nasibnya Pak Anies Baswedan sebagai baca pres yang sudah diajukan oleh beberapa partai. Tapi kita akan bahas nanti setelah jeda berikut, kami akan segera kembali.